trying to go around his man, pulls the ball back and it's in! Arsenal have scored and it's Emil Smith-Rowe who's given the Gunners the 1-0 advantage. Halo, jumpa kembali di Arsenalin Indonesia. Kali ini Arsenalin Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Arsenal. So, pastikan tonton sampai selesai ya. Aubameyang dan gaji fantastis, kebiasaan buruk Arsenal. Penurunan performa Pierre-Emerick Aubameyang jadi salah satu masalah serius Arsenal sekitar setahun terakhir. Kontribusi Aubameyang begitu minim di lapangan. Masalah ini dimulai sejak musim lalu, tepatnya setelah Arsenal mengikat Aubameyang dengan kontrak baru. Setelah teken kontrak, performa Aubameyang merosot drastis hingga sekarang. Tidak ada yang tahu apa masalah Aubameyang. Namun ini bukan pertama kalinya Arsenal mengalami masalah demikian. Hal yang sama pernah terjadi pada Mesut Ozil beberapa tahun lalu. Situasi Aubameyang ini juga diamati oleh Darren Bent, mantan striker Spurs. Menurut Bent, masalah Aubameyang menunjukkan kesulitan Arsenal dalam mengelola tim. Arsenal membutuhkan Aubameyang, si pemain memahami situasi ini dan mencoba mendapatkan kontrak bernilai fantastis. Sayangnya, setelah itu performa Aubameyang terus menurun. Saya sudah pernah mengatakannya, Arsenal menghadapi situasi jalan buntu karena saat itu dia bermain fantastis. Salah satu striker terbaik di Premier League, ujar Bent di Express. Dia seorang diri mempersembahkan trofi FA Cup untuk Mikel Arteta yang baru bergabung. Dia memulai musim berikutnya dengan gol fantastis kontra Fulham. Lalu dia mendapatkan kontrak baru dan sejak saat itu dia hanya jadi bayang-bayang dirinya. Ini sama seperti kasus Ozil yang terulang, imbuhnya. Baru-baru ini Mikel Arteta mengambil keputusan berani untuk mencadangkan Aubameyang. Bent tahu keputusan ini sulit, tapi mau tak mau Arteta harus melakukannya untuk mencoba mendesak Aubameyang. Apa yang harus dilakukan? Saya bisa memahami alasan Mikel Arteta, tapi ketika Anda punya striker seperti Aubameyang, menurut saya Anda harus terus memainkannya, sambung Bent. Dia adalah pencetak gol terbaik dalam tim Anda, dan Anda harus mencari cara untuk membuatnya terus bermain, dan mencari cara supaya dia bisa mencetak gol lagi, pungkasnya. Erik ten Hag diperkirakan akan menggantikan Mikel Arteta. Erik ten Hag diperkirakan akan mengambil alih sebagai manajer Arsenal jika Mikel Arteta dipecat dari pekerjaannya. Arteta mendapat tekanan di awal musim setelah awal musim yang buruk, tetapi bos The Gunners itu berhasil membalikkan keadaan. Namun pelatih asal Spanyol itu kini telah melihat timnya kalah 2 kali dari 3 pertandingan Liga Premier terakhir mereka. Sekarang mantan pelatih Ajax at the most ketika berbicara dengan Algemeen Dagblad yang disampaikan oleh Football Premier mengatakan, "Saya pikir Borussia Dortmund adalah pilihan ideal untuknya, jauh dari tujuan mereka dan itu tidak berjalan dengan baik saat ini. Mereka memiliki pemain muda dan dia bisa mendatangkan beberapa dari Ajax. Dalam periode itu, mereka juga akan membuat langkah lain, itu akan ideal. Jika Nagelsmann pergi, maka itu adalah Bayern Munchen." Di FC Barcelona, Xavi baru saja memulai. Namun bagi Arsenal, jika Arteta tidak melakukannya dengan baik, maka itu adalah sebuah keterlambatan bagi mereka jika tidak segera mengontrak Ten Hag. Belum 6 bulan, Georginio Wijnaldum bakal balik ke Inggris. Sebuah kabar mengejutkan datang dari PSG. Gelandang anyar mereka, Georginio Wijnaldum, berencana cabut di bulan Januari 2022 nanti. Pakar transfer Eropa, Kave Solhekol, mengklaim bahwa Wijnaldum berpotensi balik ke Inggris di Januari 2022. Ia dilaporkan sedang menjalin komunikasi dengan salah satu klub EPL. Menurut laporan itu, Wijnaldum belakangan sedang menjalin kontak dengan Arsenal. The Gunners tertarik untuk mendatangkan Wijnaldum ke London Utara. Ini disebabkan Arsenal butuh tambahan tenaga di tim mereka setelah performa Thomas Partey cenderung jeblok belakangan ini. Mereka sudah menjalin komunikasi dengan PSG. Mereka berharap bisa meminjamnya di bulan Januari nanti. Menurut laporan tersebut, kans Arsenal mendatangkan Wijnaldum cukup besar karena sang pemain membuka pintu untuk kembali ke Inggris. Sebenarnya Wijnaldum masih jadi pemain andalan di PSG. Ia turun sebanyak 14 kali di skuad Mauricio Pochettino sejauh ini.
Namun Wijnaldum dikabarkan kurang kerasan di Prancis, sehingga ia tertarik untuk kembali ke Inggris sekali lagi. Menurut laporan tersebut, Arsenal berencana meminjam Wijnaldum sampai akhir tahun. Namun mereka menyiapkan klausul khusus dalam transfer ini. Mereka akan mengajukan klausul pembelian permanen dari PSG di akhir masa peminjaman nanti. Siap tingkatkan daya gedor Arsenal, Arteta inginkan Richarlison. Arsenal ingin menambah amunisi di lini depan. Sektor tersebut menjadi salah satu titik lemah The Gunners edisi terkini. Satu nama masuk radar kubu London Utara, dia adalah Richarlison. Penyerang 24 tahun itu masih berkostum Everton. Menurut Sports Witness, Mikel Arteta tertarik membawa pemain asal Brasil itu ke Stadion Emirates pada musim panas. Demikian laporan yang dikutip dari Tribal Football Kamis. Jelas, kubu The Toffees tak membiarkan hal ini menjadi kenyataan. Mereka siap mempertahankan ex-penggawa Watford itu. Pasalnya, Richarlison tak tergantikan di lini depan Merseyside biru. Bukan hanya Arsenal yang tertarik pada Richarlison, tim-tim dari luar negeri juga siap menampungnya. Salah satunya Paris Saint-Germain. PSG masih ingin mempertahankan Kylian Mbappe. Kontrak Mbappe di Parc des Princes tersisa 6 bulan lagi. Kedua kubu belum bersepakat melanjutkan kerjasama. Jika tak ada perubahan, ia bakal berstatus agen bebas. Real Madrid sering dikaitkan dengan ex-AS Monaco itu. Andai Mbappe menuju Madrid, PSG mengarahkan radar pada Richarlison. Ini musim keempatnya bermarkas di Goodison Park. Sejauh itu, ia tampil dalam 129 laga di berbagai ajang dan mencetak 45 gol. Bagaimana menurut pendapat kalian, Gons? Apakah Richarlison atau Dominic Calvert-Lewin nih yang patah sebagai ujung tombak Arsenal musim depan? Itulah tadi berita seputar Arsenal yang berhasil kami rangkum. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Stay safe and stay healthy, Gunners. Bye-bye.